Kamu tahu nggak sih, anak zaman sekarang itu banyak yang kurang ngerti tentang ta'aruf. Dan dengan adanya kesalahan pola pikir dan perspektif itu dapat mengarah ke hal yang negatif. Apakah itu benar? Oleh karena itu, mari kita cari tahu. Halo, saya Ibrahim Syauki. Saya Yuka Sukti Pertiwi Saya Farel Novel Maghribi. Saya Muhammad Darul Ilmi. dan kami akan membahas mengenai perspektif masyarakat mengenai ta'aruf. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, dan hari ini saya akan membahas sebuah topik mengenai perspektif ta'aruf dalam kehidupan sehari-hari. Saya hari ini bersama seorang yang istimewa, yaitu Pak Ristu Sabtono, SSI MC, seorang dosen di Universitas 11 Maret dan juga Kaprodi Informatika. Selamat siang Pak. Mas ya, Gimana kabarnya? alhamdulillah. Baik, saya sangat antusias untuk mendengar cerita-cerita yang akan Bapak sampaikan. Mari langsung saja kita mulai. Jadi menurut Bapak tuh kayak hal apa sih yang bikin seseorang tuh udah siap untuk menjalani ta'aruf? Kesiapan itu macam-macam. Kalau di konteksnya sebenarnya kalau saya pribadi itu berarti dia kalau laki-laki dia harus siap menyiapkan maisah atau nafkah. Kalau saya pribadi, tapi kalau ada beberapa orang yang terkadang membolehkan kalau misalkan nafsunya dia udah besar, artinya ya gimana ya, secara bahasa gampangnya agak susah ya. Artinya minatnya dia terhadap lawan jenis itu udah cukup besar gitu. Dan jadi laki-laki misalnya. Nah, dalam konteks itu beberapa orang tua yang memang sudah bisa membackup istilahnya ini, yaitu lebih mengutamakan, oh si anak saya nih mungkin nanti nggak bisa mengendalikan bagian itunya gitu ya, maka lebih baik kalau ya sudahlah ini diresmikan. Jadi secara kesiapan macam-macam sih. Kalau saya pribadi, maisah jadi kepentingan karena di situ ketika setelah nikah mungkin orang tua saya nggak bisa, tapi ada beberapa orang tua yang oke saya bisa lakukan itu. Maka kemudian dia nanti koridornya adalah kalau masalah kendali itu tadi, kalau belum siap maisah dan nggak ada orang tua yang membackup, kan ada jalan lain, puasa. Ya terpaksanya kan harus dengan itu kan, ya gimana lagi, nggak bisa kok gitu. Terus menurut Bapak nih, masyarakat Indonesia udah cukup belum dalam mengetahui ta'aruf, dan apakah sudah merata tentang ta'aruf ini? Sebenarnya kalau dari sisi tata kelola yang dibuat oleh Kementerian Agama itu lewat KUA dan sebagainya, itu ternyata saya kemarin sekedar membaca tuh, mereka ada nasihat nikah dan sebelum pernikahan. Sebenarnya ada sebenarnya mereka konsep. Saya melihat apapun agamanya, yang saya tahu itu agama Islam dan agama Kristen, agama Katolik juga. Nah itu mereka ada kalau di agama Kristen itu ada kayak apa gitu ya, pembelajaran, tapi mereka mungkin agak sedikit beda. Saya kembali ke Islamnya, di tata kelolanya juga sudah ada nasihat sebelum pernikahan, kemudian dia setelah pernikahan, dan di tengah pernikahannya itu sendiri, pada saat pernikahannya dan di tengah mereka dibilang sudah jadi keluarga, itu ada sebenarnya tata kelola. Cuma kemudian dalam implementasinya mereka agak susah karena itu kan ikatan formal, sedangkan di kasusnya keluarga itu nggak bisa formal terus, formal cenderung lebih berada di luar tata kelola itu. Nah, masyarakatnya bagaimana ya? Kalau sekarang mungkin sudah ada sebagian, tapi mungkin tidak banyak. Nah, mereka menganggap bahwa misalkan ada mencampur adukan masalah, misalkan pacaran itu dengan apa? Kan aku juga nggak misalkan TTM teman tapi mesra, aku nggak pacaran kok, cuma TTM aja gitu. Tapi itu sendiri tetap menjadi sesuatu yang agak keliru ya. Oke kalau misalkan si A naksir si B gitu, tetapi dalam konteks ya cuma segitu, nggak sampai kemudian istilahnya apa ya, kalau kita aktualisasikan dalam konteks tindakan. Dia hanya naksir tuh, tapi kemudian tidak diaktualisasikan, sebenarnya tidak ada masalah. Nah, tapi kemudian kalau diaktualisasikan itu jadi bahaya, apalagi tanpa izin dan pengawasan. Nah, kemudian juga masalah waktunya, 10 tahun. Nah ini harus ada pertimbangan.
Nah, saya pikir sekarang sudah mulai banyak nih orang tua yang mengizinkan si anaknya itu ketika misalkan mereka terbuka, kemudian mereka diizinkan atau menikah lebih pada saat kuliah, mereka diizinkan atau menikah dan seterusnya. Nah, ini juga yang saya lihat secara hukum di Indonesia, kalau orang yang sudah nikah pada saat SMA misalkan tetap boleh sekolah. Tetap boleh sekolah kan sekarang. Jadi walaupun dia menikah sama seseorang, dia tetap boleh sekolah. Belum kuliah malah sekolah dalam konteks tetap boleh sekolah. Punya umur legalnya di 18 ya? 18 khususnya. Tapi kalau kemudian terjadi sesuatu yang dia nikah itu kan tetap boleh sekolah. Nah, itu sebenarnya artinya apa? Pemerintah tidak lagi membatasi, agak sedikit membedakan antara pendidikan dan perkawinan. Nah, konteks itu sebenarnya udah mulai terbuka ya. Dan di sini berarti sebenarnya ta'aruf itu memang diperkenankan dan kemudian sekarang udah mulai banyak tuh dan orang tua juga udah mulai mendukung, artinya bukan hanya dari sisi si anak, tetapi orang tua juga udah mulai terbuka bahwa agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau misalkan ini tadi ada 3 yang saya katakan tadi, orang yang memang bisa harusnya secara mampu secara maisah, yang kedua kemudian dia memang nggak bisa kontroling tapi maisah dicukupi oleh orang tua, nah yang ketiga itu kemudian dia puasa. Nah ternyata dia tidak cukup di bagian itu, orang tuanya udah bisa oleh nanti tak cukupi, nggak ada masalah dengan itu sementara itu oke. Selanjutnya, apakah menurut Bapak masih ada kayak langkah-langkah dalam memajukan lah, bisa dibilang memajukan edukasi ta'aruf ini? Kalau itu kan sebenarnya kalau dari konsep agama Islam sendiri ya, ya mestinya ketika orang sudah, jadi gini, orang ketika mengenal terkait ta'aruf itu seakan-akan mereka tidak boleh kenal laki-laki dan perempuan. Kayaknya kok membatasi dengan komunikasinya, padahal diperkenankan, nggak ada masalah ya. Diperkenankan dengan batasan-batasan tertentu, artinya bahkan bertujuan pun boleh, tapi tidak diaktualisasikan tadi ya, seperti saya bilang. Aku sering berkomunikasi sama si A misalnya, dengan sebenarnya aku bermaksud mendekati gitu, tapi tidak diaktualisasikan yang pentingnya. Jadi artinya konteks komunikasi tetap diperkenankan dengan batasan-batasan tertentu, ya tentu saja ada persyaratan yang dipakai. Nah, langkah-langkah itu sehingga sebenarnya yang perlu itu adalah kalau yang sekarang saya amati adalah membedakan si ta'aruf ini dengan konsep pacaran itu sendiri, mestinya berbeda ya. Nah, terus kemudian seperti apa sih sebenarnya ta'aruf itu? Mungkin saja yang saya sampaikan itu salah, tapi ini sebenarnya yang perlu kita banyak sosialisasikan. Di Islam tidak kok langsung dijodohkan itu kemudian si A si B ketemu sama orang tua habis itu menikah gitu. Enggak, ada prosesnya yang dia kemudian bahkan pada hukum tertentu dia boleh dengan perwakilan memperlihatkan fisik posisi, tapi dengan perwakilan. Saya tidak tahu apakah itu dengan karena ada beberapa yang tidak pendapat itu ya, sampai melihat fisik posisinya dengan perwakilan atau bahwa orang itu cacat atau tidak dan seterusnya. Artinya kan sebenarnya bukan kok membeli kucing dalam karung gitu. Iya kan? Bukan kok ini nikahi dengan si laki-laki yang kita tidak tahu atau nikah dengan perempuan yang kita tidak tahu. Artinya di situ sebenarnya ada pengaruh juga itu. Dan yang kedua, ada yang sifatnya memang saklek, sudah menjodohkan tapi ini yang salah juga. Di satu sisi pacaran itu sendiri berarti di luar koridor, terlalu longgar. Di satu sisi terlalu ketat. Nah, ini juga ini padahal harusnya ada konsep yang harus dikenalkan, si laki-laki itu seperti apa, si perempuan seperti apa. Nah, pertanyaan terakhir nih, apakah Bapak mempunyai kayak hal yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang mulai kayak bisa dibilang terlalu meremehkan yang namanya ta'aruf, kayak ingin lama-lama kenalan dulu sebelum kayak Kalau saya pandang meremehkan juga enggak sih, saya berarti meremehkan teman-teman dalam konteks keilmuannya ya. Saya enggak meremehkan ini pemuda-pemuda yang sekarang itu, saya pikir sudah banyak berilmu juga terkait dengan itu. Hanya saja masalahnya adalah kemudian terkadang berilmu tapi tidak dipraktikkan. Nah, itu yang
saya melihatnya itu sih menjadi kendala sekarang. Jadi sebenarnya lebih saya punya ilmu tapi tidak saya praktekkan dalam sehari-hari. Jadi sebenarnya kalau saya melihat bukan mereka meremehkan, tidak, tapi kemudian mereka mungkin bisa jadi tahu ilmunya itu, tapi kemudian sekarang lebih banyak yang sekolah di sekolah Islam kan. Kalau kita lihat mereka juga pasti dikasih kontrol-kontrol itu oleh guru kan. Jadi mereka diberi motivasi, diberi ada kontrol pengendalian dari guru dan seterusnya. Jadi memang lebih ke ya seperti Bapak bilang pembudayaan, edukasi sama aplikasian. Dalam lingkungan yang mereka mau mengimplementasikan itu tidak cukup mendukung. Baik, jadi sepertinya ini sudah seluruh pertanyaan yang kita punya sudah disampaikan. Saya belajar banyak hal yang baru dan tentunya saya rasa juga pemirsa yang akan menonton juga mendapatkan pelajaran baru dan teraspirasi dengan apa yang Bapak bilang. Seperti ini itu saja. Terima kasih Pak Restu atas waktu dan opini yang telah disampaikan. Mari kita pindah ke host selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Elias dari mahasiswa Sains Data angkatan 24. Oke El, jadi kita mau nanya tentang perspektif ta'aruf di kancah masyarakat gitu. Di pertanyaan pertama adalah menurut El sendiri apa sih ta'aruf itu? Kalau dari menurut pandangku sendiri, ta'aruf itu adalah suatu proses pendekatan antara pihak laki-laki dan wanita yang memang berkomitmen untuk melanjutkan ke pernikahan. Apakah si laki-laki itu dengan perempuan itu bisa cocok, makanya jangan bisa ta'aruf itu. Oke, untuk yang kedua berarti kalau menurut El prosesnya kayak gimana ta'aruf itu? Jadi menurutku dari yang aku tahu, ta'aruf itu kan dia kan proses untuk antara laki-laki dan perempuan itu bisa saling mengenal. Jadi dalam proses itu kayak mereka saling untuk gimana anggapannya kayak membedakan bagaimana kayak pandangannya terhadap suatu hal gitu, apakah visi mereka sama dalam hidup itu. Jadi kalau misalkan emang bisa cocok bisa dipertimbangkan lagi, kalau nggak bisa berubah. Ya benar banget. Terus yang ketiga nih El, perbedaan antara ta'aruf sama pacaran tuh apa menurut El sendiri? Kalau menurutku gimana ya, sebenarnya kalau antara ta'aruf dan pacaran itu emang lumayan beda. Cuman kalau ta'aruf itu emang dia kan dari proses mengenal antara sama pasangan supaya dia tuh emang bisa lanjutkan ke jenjang pernikahan atau enggak. Tapi pacaran itu nggak ada kejelasan apakah akan lanjutkan ke pernikahan atau enggak. Jadi makanya yang bisa menyebabkan seorang itu mendekati pada maksiat. Kalau ta'aruf itu ada juga dia dibatasi kayak waktu sampai kapan emang udah di komitmennya orang untuk menikah. Kalau misalkan itu tahu tuh apakah bisa cocok untuk menikah misalnya gitu. Jadi menurutku apakah ta'aruf dan pacaran itu beda di situ. Kalau misalkan ta'aruf itu salah satu metode supaya kita untuk lebih mengenal pasangan, namun dengan cara yang memang lebih menjauhkan itu daripada maksiat. Jadi aku tahu. Oke, untuk yang keempat nih, kapan sih misalnya kalau misalnya ada seorang yang udah cocok nih buat ta'aruf gitu, udah tepat waktunya itu kapan berarti kalau menurut El sendiri? Kalau dari yang pertama, jangka waktunya itu paling cepat untuk ta'aruf itu dari yang gue baca sebenarnya ada 1 bulan, paling cepat banget itu tahun ini. Dan jangka waktunya tidak boleh lebih dari bertahun-tahun. Jadi kalau misalkan emang dalam 1 bulan itu emang udah cocok bisa ke diseriusin lagi ke pernikahan. Ya tapi kalau misalnya kapan sih seseorang tuh boleh buat ta'aruf gitu? Ada parameternya nggak? Ketika seseorang itu emang sudah siap sudah diwajibkan untuk menikah. Karena emang menikah sendiri kan hukumnya tergantung pada kesiapan dari laki-laki. Ada yang hukum beberapa lagi masih berubah untuk menikah haram, ada yang diwajibkan, ada yang sunnah. Ketika laki itu sudah diwajibkan untuk menikah, boleh dijalankan tetap. Terus menurut El sendiri untuk saat ini tuh kayak masyarakat tuh udah terbuka belum sih kayak mengenai ta'aruf? Mereka udah teredukasi dengan baik nggak dengan ta'aruf? Menurut pandangan El sendiri? Kalau dari apa yang ada terjadi di masyarakat itu, ta'aruf itu sudah dijelaskan oleh beberapa kalangan saja. Namun kalau jadi yang lebih terbuka di kacamata umum itu lebih banyak orang yang berpacaran ketimbang ta'aruf itu. Jadi apakah ini sudah teredukasi dengan baik?
saya berpikir bahwa ini belum maksimal karena masih beberapa orang yang memang tidak menggunakan metode ini, lebih ke pacaran kemarin itu lebih dekat ke arah maksiat. Oke, terus ini tadi kan berarti kan ada apa ya, belum teredukasi dengan baik ya. Jadi kalau pandangan L, apa sih yang perlu diperbaiki atau ada solusi gitu buat biar ta'aruf ini bisa tersampaikan dengan baik gitu ke masyarakat? Sebenarnya kalau dari aku caranya itu adalah emang dari si dua keluarga ini dulu. Jadi kalau misalkan emang dari orang tua ini harus mengawasi bagi orang tua atau wali harus mengawasi bagaimana keturunan atau anak-anaknya itu bagaimana cara mereka untuk bisa taruh, karena memang ini ditujukan untuk yang menikah. Jadi emang pada dasarnya yang paling dekat itu untuk paling mudah adalah pada saat menentukan itu aja sih. Betul banget. Dan untuk last question nih, ada pesan nggak terkait topik hari ini buat para masyarakat yang lain gitu? Jadi nggak ada sih. Nggak ada. Singkat aja. Oh, ya. Pesannya kalau pengen taruh bisa dipertimbangkan lagi. Dan tapi kalau pacaran jangan. Baik, sekian dari L, dan sekarang kita akan lanjut ke gue selanjutnya. Halo semua, selamat datang di wawancara kita. Kali ini kita bersama Mbak Angel selaku keluarga mahasiswa Katolik Prodi Sains Data Universitas 11 Maret. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah topik Islam yang bertemakan ta'aruf. Jadi Mbak Angel, menurut Mbak Angel sendiri, ta'aruf itu seperti apa sih? Kalau menurut saya itu ta'aruf proses perkenalan dari laki-laki dan perempuan yang menuju ke halal kayak langsung menikah gitu. Jadi tidak ada pacaran atau lain-lain. Ya, secara umum memang ya seperti itu. Namun ada hal yang perlu digarisbawahi. Bukan cuma sekedar proses proses pernikahan atau proses suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan menuju suatu pernikahan, namun juga ada proses-proses yang bisa dibilang harus diperhatikan, seperti kayak adanya wali biasanya. Jadi bukan hanya sekedar laki-laki dan perempuan saling berhubungan, bertukar pesan seperti itu, namun juga harus ada wali atau penengah dari masing-masing. Biasanya proses tersebut diawali dengan misal seorang wali dari perempuan mengirim biodata atau mungkin CV bisa aja, atau juga dari laki-lakinya sendiri mengirim CV, maksudnya wali dari laki-laki itu mengirim CV ke keluarga perempuan, jadi saling bertukar biodata masing-masing. Nah, nanti setelah itu baru keluarga A yang laki-laki mengecek biodata perempuannya, begitu pula nih sebaliknya perempuannya mengecek biodata laki-laki. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua orang tua tersebut, baru nanti masuk ke nazar atau kayak pandangan lah, kayak saling bertatap muka nanti antar laki dan perempuan. Tentu saja semakin dengan wali juga. Nah, nanti setelah itu baru mulai cerita-cerita dan segala macam. Ya seperti kayak kalau kita mampir ke misal keluarga laki mampir ke keluarga perempuan lah, tapi belum nikah kayak gitu. Cerita-cerita. Nanti itu berlaku sampai nazar kedua, baru setelah itu nanti setelah ada kesepakatan yang benar-benar pasti, barulah setelah itu menikah. Nah, setelah mendengar penjelasan aku tadi nih, menurut Mbak Angel nih, apa sih kayak perbedaan atau kelebihan lah ta'aruf ini dibandingkan dengan bisa dibilang hubungan asmara pada umumnya, atau yang zaman sekarang ini pacaran lah, gimana? Kalau menurut aku sendiri setelah mendengarkan Darul tadi, kelebihan dari ta'aruf itu menghindarkan seseorang dari hal yang negatif, seperti kan kalau pacaran itu bersentuhan atau lain-lain, jadi menghindari dari hal negatif itu. Terjerumus dari hal yang negatif. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak Angel nih, lebih secara pandangan aja, lebih baik membangun, kalau ta'aruf tadi kan bisa dibilang kayak kita suatu hubungan itu terjadi benar-benar kayak
sebelum nikah banget ya. Nah, perubahannya lebih bagusan seperti itu, atau kayak lebih hubungan itu lebih kuat seperti itu, atau orang-orang yang udah kayak pacaran lama gitu terus menikah langsung gitu. Kalau menurut aku sendiri lebih baik ta'aruf ya kan. Ta'aruf sendiri kan setelah ta'aruf habis itu nikah. Nah di nikah itu sendiri kita masih punya waktu buat saling mengenal gitu. Kayak masih bisa buat pengalaman maksudnya masih bisa buat cerita-cerita. Kan kalau pacaran kan sebenarnya sebelum masih di pacaran itu kan belum tentu kita bisa menikah. Kalau di udah ta'aruf terus menikah kan kita masih bisa saling mengenal, masih saling bisa cerita, saling tukar cerita aja sih. Jadi bisa bilang kayak pacarannya pas setelah nikah Iya, gitu ya. Kan sudah halal ya. Dan kayak lebih banyak ini gak sih, apa kayak hal yang diceritakan mungkin malah Iya. misalnya baru membuka halaman baru gitu ya. Oke. Ini, oh iya, kan tadi setelah aku jelasin ya, kan ta'aruf ini pasti terlibat dengan wali kayak gitu. Atau bisa dibilang wali ini ya orang tua masing-masing dari laki dan perempuan itu. Nah, menurut Mbak Angel ini bagus gak sih keterlibatan orang tua itu dalam suatu hubungan asmara dari sosok laki dan sosok perempuan tersebut? Mungkin kalau menurut aku sih bagus-bagus aja ya, karena kan orang tua dari masing-masing itu tahu dari sifatnya anak-anaknya, jadi bisa diberitahu atau gimana gitu. Ya intinya kayak bisa lebih tahu dulu itu kayak oh anak saya kayak gini gitu. Oh jadi kayak membuat orang tua ini lebih tahu kayak misal orang tua dari A ini laki-lakinya ini akan menikah atau dihadapkan dengan sosok perempuan seperti apa di kelas baik dari dia. Ya. Nah untuk pertanyaan terakhirnya adalah pesan-pesan untuk anak-anak muda generasi kita terutamanya sementara kita tentang gimana ya orang-orang yang terlibat dengan pacaran tapi bisa dibilang pacarannya ini semena-mena kayak keluar terserah yang perempuan atau lakinya asal main ngajak perempuannya dan segala macam. Menurut itu gimana? Kalau menurut aku sendiri kalau pacaran kayak gitu lebih baik diudahin ya. Terus abis itu kalau mau pacaran lagi itu lebih baik kalau mau keluar itu mending seizin orang tua, jadi izin dulu kalau mau pergi kemana, pulangnya jam berapa, tempatnya di mana. Terus kalau misalkan sudah mau ada kayak tanda-tanda negatif atau gimana perginya, mending nggak usah. Kita kan bilang waktu dulu, jadi kalau misalkan waktu nggak ngizinin, jadi kita mending nggak usah. Oke, kayak bisa dibilang ini ya benar-benar ya kita selalu menerapkan sisi positif dalam ini ya segala perbuatan kita gitu. Iya, jadi kayak di bawah pengawasan orang tua. Baik, terima kasih Mbak Angel atas waktu yang diberikan untuk kita. Sekian dari wawancara kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Nah, dari 3 narasumber tadi dapat kita simpulkan bahwa mayoritas masyarakat sudah memahami tentang apa itu ta'aruf. Akan tetapi terdapat beberapa kesalahpahaman terhadap detail ta'aruf. Nah, ditambah lagi ta'aruf sendiri selalu melibatkan peran wali atau orang tua dalam kisah hubungan mereka berdua antara laki-laki dan perempuan, yang mana itu merupakan fondasi yang sangat amat penting dalam suatu hubungan. Nah, orang-orang masih menganggap bahwasanya ta'aruf itu pastinya nanti bakalan ke proses pernikahan. Padahal sebenarnya ta'aruf itu adalah sebuah proses perkenalan aja. Maka dari itu, edukasi mengenai ta'aruf bisa dimulai dari langkah paling dekat, yaitu peranan orang tua. Orang tua dapat memberikan ajaran kepada anaknya agar generasi muda dapat mengarah kepada hubungan yang positif dan juga sah di mata agama. Sekian dari kami. Terima kasih.